Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranggaweni Algani, NIM 190072, Prodi Kimia 2019C, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama ada dinamika Pancasila. Dalam hal dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, maka Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada, yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu pada tahun 1987 dan simposium dan sarasehan nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional. Namun, pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Nah, yang kedua ada tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Menurut sumber Kemendikti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Profesor Mubyarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Contohnya itu ada di BUMN itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa BUMN itu kapitalis karena pemilik modal perputaran uang di sana, khususnya pada anak perusahaan BUMN itu hanya dimiliki oleh pengusaha-pengusaha tertentu, sedangkan padahal semestinya tujuan ekonomi Indonesia itu khusus untuk menyejahterakan rakyat secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal inilah yang membuat defisit negara mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, karena masyarakat Indonesia masih orientasinya tuh menjadi konsumen, bukan menjadi pencipta suatu barang. Kemudian yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Dan yang terakhir ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result hasil, yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.